Sahabat Genimas dimanapun sahabat berada, saya Lukman Hakim di Blitar, Jawa Timur. Sahabat, saya sering katakan bahwa dalam sistem pengolahan air itu harus memenuhi 4 syarat dan 2 unsur. Ini adalah sistem. Ya, sistem tidak bisa dirubah, tetapi diakali boleh. Saya akan menjelaskan bagaimana suatu sistem bisa kita gunakan untuk menyaring air sumur. Dan perhatikan ini. Jadi kalau kita akan menyaring air sumur atau air permukaan, itu kita wajib menggunakan klorin. Jadi ini wadah ini adalah klorinator, ya. Ini klorinator yang saya buat berisi dengan klorin. Jadi dari pompa air akan masuk ke lewat sini, kemudian ke klorinator. Klorin ini akan menguap ketika dialiri air. Jadi uap klorin akan bercampur dengan air, bukan klorinnya. Setelah itu ke makrofilter. Ini adalah makrofilter, ya, filter dish. Membersihkannya juga mudah, menggunakannya juga mudah, dan kerapatannya itu sesuai dengan akurasinya. Nah, filter dish ini punya kerapatan 100 mikron, berukuran 1,5 in. Membersihkannya gampang. Kalau filter di sini kotor, kita bisa membuang kotorannya lewat lubang bawah. Ini sistem dari 4 syarat yang kita gunakan untuk menyaring air sumur. Nah, sahabat, setelah dari filter di sini yang merupakan makrofilter, kemudian kita gunakan mikrofilter. Kalau kita sudah punya FRP seperti ini, kita bisa menggunakan mikrofilter. Stick filter ini adalah mikrofilter. Dia tersedia dalam kerapatan 10 mikron, 5 mikron, 1 mikron, dan ada ultrafilternya setengah mikron dan 1/10 mikron atau 0,1 mikron. Jadi karena filter stick ini masuk dalam mikrofilter, dia harus dipasang setelah ada makrofilter. Jadi kita akan memasangnya di dalam housing ini, sahabat, ya. Setelah dari mikrofilter inilah air keluarannya bisa kita kontrol melalui housing ini. Jadi saya sudah sediakan housing. Ini merupakan housing output atau housing hasil dari proses penyaringan kita. Kita tidak bisa memasang filter di dalam housing transparan seperti ini. Sebab kalau kita memasang filter di dalam housing transparan ini, dalam 3 hari dia pasti akan berlumut, kotor, dan kecoklat-coklatan. Itu disebabkan karena kontaminasi cahaya terhadap air yang ada di dalam housing transparan ini. Jadi suatu sistem sempurna kalau kita sudah menggunakan klorinator, makrofilter, mikrofilter, airnya sudah jernih, ya, cuma belum sampai ke level bening. Untuk level bening kita bisa menggunakan ultrafilter dalam level kerapatan setengah mikron, 1/10 mikron, atau 1/100 mikron. Tergantung dari pilihan kebutuhan kita. Nah, sahabat, keluarannya kita pantau melalui housing ini. Ini adalah housing control yang berfungsi untuk menjaga kualitas air yang mengalir ke dalam rumah kita dalam keadaan baik. Ini adalah sistem 4 syarat 2 unsur yang lengkap, ya. Kalau klorinator ada di sini, ini hanya sampel saja, hanya contoh instalasi, tetapi sahabat bisa memasangnya di bawah dekat dengan pompa air. Atau filter di sini mungkin menggantung berat, sahabat bisa memasangnya juga di bawah. Jadi ini hanya contoh. Nah, 4 syarat adalah: pertama, harus ada air atau cairan. Syarat kedua, ada makrofilter. Syarat ketiga, ada mikrofilter. Kita sudah mendapatkan air yang jernih. 2 unsurnya, kalau air berbau, kita isi karbon. Nah, di sini posisinya. Kalau kita ingin mengisi karbon, kita bisa menggabung antara stick filter ini dan karbon. Jadi stick filter ini kita masukkan dulu di dalam. Setelah stick filter ini berada di dalam, baru kemudian kita isi karbon di dalamnya. Jadi dia bisa berfungsi menjadi 2 sistem. Nah, ini prinsip sederhana untuk memahami suatu sistem pengolahan air yang baik. Terima kasih atas atensinya, sahabat. Saya Lukman Hakim di Blitar, Jawa Timur. Salam Kendi Emas.